dia. Dan menggetarkan bumi. Fusion terhit. Kuasa yang akan menggegarkan langit. Saksikanlah. Popopo hebat gempa Harita. Gentar. Yeah, baby. Boboiboy Galaksi Gentar kembali dibatalkan. Hai. Hah? Beneran? Iya, bener. Tapi bukan animasi Boboiboy Galaksi Gentarnya. Loh, jadi apa dong? Sini, kita jelaskan. Jadi, sebelumnya kita sudah diberitahu jika logo animasi Boboiboy Galaksi Gentar itu mendapatkan penolakan dari Boboiboy Gentarnya yang merasa jika logonya tuh kurang seterong. Sehingga pihak Monster Studio akhirnya mengganti logo Boboiboy Galaksi Gentar menjadi logo yang jauh lebih keren. Namun dibalik itu, jujur, Nats sama sekali nggak nyangka jika Monster Studio kembali membatalkan Boboiboy Galaksi Gentar. Tapi kali ini bukan logo series Boboiboy Galaksi Gentarnya, melainkan logo Elemental Fusion Boboiboy Gentarnya itu sendiri. What? Yam. Loh, kok diganti sih? Padahal kan logonya udah keren. Nah, itulah. Di konten kali ini, Nat ingin membahas tuntasnya beserta update terbaru seputar Boboiboy Galaksi Gentar. Oke? Jadi, biar gak kelamaan di intro, mending langsung saja kita mulai. Boboiboy Galaksi Gentar dibatalkan lagi dan update terbarunya. Let's check this out. Yeay! Oke, jadi kita bahas logonya terlebih dahulu. Yang dimana sebenarnya kuasa Elemental Fusion Boboiboy Gentar itu sudah lama rilis pada tahun 2022 dulu di komik Boboiboy Galaksi musim 2 isu ke-15. Sehingga walaupun kita belum mengenalnya melalui animasinya, akan tetapi kita sudah jauh lebih mengenal karakter Boboiboy Gentar karena sudah rilis terlebih dahulu versi komiknya. Sehingga kita sudah sangat hafal dengan desain karakter, watak, dan logonya. Namun, alangkah mengejutkannya setelah pertama kali Monster Studio membagikan hitungan mundur untuk penayangan dari teaser Boboiboy Galaksi Gentar. Nat sudah menaruh curiga, kok logo Boboiboy Gentar agak lain ya? Hal ini diperkuat dengan bentuk logo Boboiboy Gentar yang sebelumnya yang terlihat kayak lebih simple gitu, kini berubah menjadi lebih padat dan berisi. Tetapi di sini bentuk sesungguhnya dari logo Boboiboy Gentar itu memang belum terlihat jelas. Itu karena logonya masih tertutup beberapa efek seperti street art. Dan pada akhirnya, setelah hitungan mundur kedua hari lagi, kali ini kita bisa melihat dengan jelas logo terbaru Elemental Fusion Boboiboy Gentar yang cukup berbeda dengan logo Elemental Fusion Boboiboy Gentar yang selama ini kita kenal. Namun di luar itu, jika kita lihat baik-baik, logonya masih tetap unik kok dan tidak jauh berbeda dari logo yang lama. Namun, mungkin di sini bakal timbul pertanyaan, kenapa Monster merubah logo Elemental Fusion Boboiboy Gentar yang padahal para fans sudah terbiasa mengenal Boboiboy Gentar dengan logo yang lama? Jawabannya sebenarnya simple kok. Kalian fans baru ya? Macam tak betul je budak ni. Iya, beneran. Jawaban kenapa Monster Studio merubah logo Elemental Fusion Boboiboy Gentar adalah kalian yang merupakan fans baru. Lah, yaitu karena fans lama Boboiboy nggak akan heran dengan perubahan dadakan yang dibuat sama Monster Studio. Ditambah, para fans lama tuh udah terbiasa saking seringnya Monster ngerubah-rubah desain karakter, alur cerita, baik itu dalam versi animasi yang terdahulu maupun adaptasi cerita versi komik ke versi animasi. Contoh, kalian pengen dikasih contoh kan biar lebih paham? 1.
Monster itu nggak segan merubah konsep kuasa suatu karakter dengan konsep kuasa yang mirip. Salah satunya adalah kuasa manipulasi massa Ying pada Boboiboy musim 1, 2, 3, Movie 1, dan Boboiboy Galaxy musim 1 yang kemudian diubah atau diretcon menjadi kuasa manipulasi kelajuan di komik Boboiboy Galaxy musim kedua. Dan sangat berbeda banget sih antara konsep kekuatan dari kuasa manipulasi massa atau waktu menjadi kuasa manipulasi kelajuan. Tetapi untuk hal yang satu ini, Nat kurang lebih setuju. Itu karena karakter Ying terlalu berat menyandang gelar pengguna kuasa atau pengendali waktu. Ya, itu dikarenakan Ying emang low rated jika mendapatkan kuasa yang sangat overpower. Ya, kalian bisa lihat sendiri kok, dikit-dikit habis stamina, dikit-dikit capek. Dan biasanya Ying cuma pakai kekuatannya buat lari doang. Bahkan dipakai nyerang pun damage-nya kecil. Jadi emang pantas buat diubah. 2. Monster nggak akan ragu untuk membuang mentah-mentah materi yang sebelumnya mereka buat, walaupun itu plot penting. Hal ini sih yang paling sering terjadi dan pernah terjadi kepada beberapa karakter penting, seperti Adudu yang di musim pertama dia tuh tidak memiliki hidung dan tidak bisa terpengaruh dengan gas tidur. Dan si Probe yang notabene seorang robot, bukan seorang sih, tapi robot, terpengaruh oleh gas tidur. Akan tetapi semua ini diubah secara tiba-tiba di Boboiboy Galaxy, yang dimana Adudu menjadi terpengaruh oleh gas tidur dan Probe yang robot justru menerima kodratnya sekarang. Dia tuh nggak terpengaruh oleh gas tidur, sehingga konsep cerita yang sebelumnya benar-benar tidak nyambung. Sehingga konsep cerita yang sebelumnya udah dibuat itu benar-benar jadi tidak nyambung dengan konsep cerita yang baru. 3. Monster selalu berani merubah desain suatu karakter yang padahal sebelumnya mereka pernah terapkan dan menjadi sesuai dengan yang mereka inginkan. Contoh jelasnya adalah desain dari Boboiboy Beliung yang dirombak secara drastis. Itu karena mereka tuh menghilangkan elemen penting dalam desainnya, yaitu melepaskan shawl yang menjadi ciri khas dari Boboiboy Beliung. Dan mereka menggantikannya dengan senjata baru Boboiboy Beliung yang berbentuk kapak sayap kupu. Ditambah, filosofi penggunaan topi bagi Boboiboy tetap dipertahankan, sehingga Boboiboy pada saat masuk ke tahap ketiga kembali menggunakan topi sebagai usaha Monster untuk menjaga identitas dari Boboiboy. Yang pada awalnya hal ini tuh tidak bisa diterima oleh sebagian besar fans karena merasa desain baru Boboiboy itu dibilang jelek lah, kekanak-kanakan lah, kayak peri lah. Akan tetapi semua itu terbungkam setelah melihat kebadasan Boboiboy Beliung yang sangat keren, dark, dan menyeramkan ketika dia serius. Sebenarnya jika kita kumpulkan, banyak sih konsep dalam animasi Boboiboy yang sering diubah bahkan tanpa penjelasan. Sehingga jika kalian penonton atau fans baru, pasti akan aneh ketika ada perubahan dadakan dari Monster Studio. Berbeda dengan penonton atau fans lama yang memang udah terbiasa dengan Monster Studio yang sering tidak konsisten. Aku mah masih pemula. Ajarin dong sepuh. Kadang hal ini menjadi bahan hujatan para haters yang ngakunya fans, aka fans Karbit, yang suka bilang Monster gak konsisten lah. Dan jika dilihat-lihat, Monster emang gak konsisten. Akan tetapi, Monster juga punya penjelasan kenapa mereka gak konsisten, yaitu karena Boboiboy itu sejak awal tidak didesain akan menjadi sebesar sekarang, sehingga banyak konsep-konsep yang tidak sesuai dengan cerita sebelumnya. Itu karena cerita Boboiboy yang baru mencoba lebih tersusun dan terkonsep, sehingga menjadi suatu cerita yang jauh lebih kompleks gitu. Jadi, jangan heran jika tiba-tiba sekarang logo Boboiboy Gentar di versi animasi jadi berbeda dengan logo Boboiboy Gentar yang ada di komik. Baiklah, sekian untuk konten kita kali ini. Bagi kalian yang suka konten seperti ini, jangan lupa untuk like, subscribe, dan bunyikan tombol lonceng notifikasinya. Akhir kata dari Bang, sayonara, arigatou gozaimashita. Tani, bye! Semangatlah berkalibrasi frekuensi yang sama. Kita jadi tak segairah tabung.